izinkan perkenalkan diri. Nama saya betul ya Ustadz Wahidin. Nama saya Nurdin ya. Domisili saya di seberang sungai tinggalnya. Ya, nggak jauh dari sini ya, seberang sungai. Ya. Dekat sungai sedikit lebih. Ya. Kenapa? Karena menurut saya Islam ini wajib kaya. Menurut saya ya, Islam ini wajib kaya. Kenapa wajib kaya? Karena dengan kekayaan ini, yang hebat ini bukan kita bisa umroh ataupun haji, tetapi bagaimana kita bisa mengumrohkan, menghajikan orang lain. Betul? Ya, bukan sekedar anak kita bisa masuk pesantren, tapi bagaimana kita bisa mendirikan pesantren. Betul? Dan itu semua ya wajib kaya. Dan semoga dengan kekayaan kita ingat dengan harta yang haknya. Insya Allah mudah-mudahan ada pembangunan masjid nggak perlu lagi ecek-ecek di jalan, betul tidak? Ya, kita selama ini membangun masjid maunya ecek-ecek di jalan, betul tidak? Nah, sementara di Pontianak begitu megahnya bangunan gereja, tidak ada namanya kena ecek-ecek di jalan. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Tapi kenapa Islam beridentik pada itu? Ya, sebenarnya porosnya kita ke Arab Saudi. Masjid Nabawi ada nggak kotak amal di dalam? Nggak ada ya? Ya, luar biasa ya, tidak ada ya. Nah, ini kita bisa mengacak hati nanti. Ya, itu pembahasan yang lebih dalam lah ya. Dan posisinya kita bagaimana? Yuk, Islam ini benar-benar wajib kaya. Oke, nah, Ustaz Afwan, saya di sini memberikan sebuah informasi. Mungkin banyak tanda kutip orang takut dengan berbisnis yang namanya jaringan. Betul? Ada kesini yang pernah jadi ikut bisnis jaringan? Nggak usah malu. Kita sharing-sharing nih, Pak Ranto. Pernah saya. Apa tuh namanya? Finet. Berapa gabungnya? 150. Saya pernah gabung 150. 150. Kinet atau Finet? Finet. Bergerak di bidang apa? Ataupun produknya apa? Pulsa. Sistemnya seperti apa? Oh, enggak tahu, enggak sampai tahu itu. Setelah itu berhenti. Berhenti ya? Ada lagi selain itu? Piramid. HPA pernah ada yang ikut? HPA? Boleh, kita sharing-sharing aja, nggak apa-apa. Jadi gini. Jadi biar paham ya apa itu bisnis jaringan atau bukan bisnis jaringan. Konvensional. Ataupun kita bisa paham apa itu sebenarnya murni bisnis jaringan. Ini sebenarnya. Enggak, masuk. Dikasih informasi namanya bisnis ngajak-ngajak orang, udah baper duluan, udah ngeblok duluan, udah takut duluan, betul tidak? Apa yang dalam pikiran kita ketika diajak bisnis jaringan? Boleh saya sharing? Silakan, nggak apa-apa. Atau yang terakhir pernah ikut bisnis apa? Soalnya bisnis seperti ini banyak sekali nih. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita sharing-sharing. Sebab kenapa kita kupas tuntas seperti ini supaya para asatidz ini paham. Oh, ini bisnisnya bagus atau tidak? Oh, bisnisnya kira-kira layak nggak kita lakukan? Kalau nggak layak, jangan. Betul tidak? Sebab ya tadi kita jangan sampai keluar dari kaidah-kaidah Islam. Kalau kita keluar, ya maaf, itu akhirnya tidak akan berarti apa-apa. Saya dulu pernah ikut namanya di sebuah training di Pro Muslim di Bandung, itu bayar kurang lebih 300.000 pakai online. Ya. Dan saya ngeliat video yang benar-benar sangat luar biasa. Menurut saya ini adalah pukulan bagi saya. Kenapa seperti itu? Maaf. Halal WA wa haram riba. Udah jelas ya? Allah menghalalkan jual beli, menghalalkan.
Masa riba dihalalkan? Nggak konsen nih, gara-gara gue ada makanannya. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pertanyaan saya, maaf nih, kalau kita dihidangkan makanan yang ada kandungannya babi, mau nggak kita makan? Kalau seandainya kita baru makan mungkin udah ketelan 2 kali dikasih info, Din, itu ada kandungannya kayak ini, babi loh. Apa yang kita lakukan? Kita udah makan nih baru dua kali suap nih, 2 kali suap, terus ada yang ngasih info, Din, itu ada daging babinya loh. Berhenti. Yang kita keluarkan karena suka kita keluarkan juga ya. Ada nggak kayak gitu? Saya yakinnya kita akan berusaha mengeluarkan lagi supaya tidak masuk dalam tubuh kita, betul tidak? Tetapi anehnya ketika kita ketemu bisnis yang ada sedikit, nah ini ada sedikit nih, atau ada sifatnya mengandung gharar, maisir, bahkan yang bersifat ribawi, kenapa kita tidak mau berhenti? Dan itu udah jelas-jelas haram bagi kita, betul tidak? Sama saja tadi ilustrasinya kita makan daging haram nggak? Haram. Maisir, cacat dalam bab muamalah. Gharar, catat tidak? Apalagi ribawi, catat tidak? Ya, 1 transaksi 2 akad, catat tidak? Kalau catat, ngapain kita lanjutkan? Betul? Mungkin Pak Ustadz pernah dengar ada slogan gini, go berkah no riba, ada kayak gitu ya? Ada nggak pernah dengar kayak gitu? Assalamualaikum. Sedikit konsentrasi, kita sarcan, serius tapi santai, ya. Tadi saya katakan, kenapa ketika kita ada suatu hal yang katakan berbau gharar, maisir, bahkan ribawi, ini benar-benar masih kita lakukan. Nggak jauh beda kita makan hidangan yang ada bahan ribanya. Betul tidak? Kan udah jelas tuh. Allah dan Rasul memerangi riba. Dosa riba salah satunya adalah menzinai ibu kandung. Oh iya, merinding dong ya. Kondisinya Ustaz, Alfan, ya. Ketika kita berbisnis di zaman era modern ini ada namanya bisnis jaringan. Ini ada bisnis ya, di B-nya bisnis ya. Bisnis jaringan yang bersifat jaringan, ada juga yang bisnis konvensional. Kadang-kala ketika kita bilang ini bisnis jaringan, udah ogah duluan, nggak mau dah, saya nggak mau dah, betul tidak? Betul? Kenapa nggak mau? Ada yang bisa jawab? Trauma. Pertanyaan saya, kalau trauma itu kita sebagai pelaku atau pendengar? Pelaku. Oke, sekarang saya tanya, di sini siapa yang jadi pelaku trauma dari bisnis jaringan? Tuh, ada yang jawab tuh. Gak ada yang tanya tuh. Cari downline-nya nggak ketemu. Pelaku, ini kan pelaku ya. Kenapa trauma? Trauma tadi cari downline nggak bisa. Oke, cari downline nggak bisa. Kalau saya jawabannya lebih kepada karena nggak punya kemampuan. Tidak kemampuan. Malas. Dengan yang enak-enak aja. Padahal itu enggak. Ya, oke. Tidak punya kemampuan. Oke. Yang kedua, kenapa tidak mau jalankan bisnis jaringan? Masuk ke riba. Masuk ke riba. Oke. Takut masuk ke riba. Kehati-hatian. Oke. Ada lagi yang lain? Takut tidak bisa mengerjakan. Yang lain? Pertanyaan saya ini adalah benar-benar pelaku ya. Berarti, mohon maaf, antum benar-benar ikut bisnis jaringan. Ya, tadi takut riba, kemarin ikut bisnisnya apa? Atau pernah ditawarkan apa? Mungkin jelaskan dulu jaringan seperti apa, konvensional seperti apa. Ya, makanya saya tanya dulu. Ini kan bicara pelaku nih. Takutnya ketika bisnis jaringan takut. Kan barunya kan takutnya dulu, betul nggak? Baru nanti kita jelaskan bisnis jaringan apa, konvensional apa. Ini rata-rata nggak ada yang ikut jaringan, kecuali hanya pertanyaan saya, di sini sekali ada nggak daftar yang ikut habis itu jaringan? pergi. Sebab ini kita biar tahu juga nih. Sekarang
Bukan. Ya pernah Keling tuh Pak. Yang udah pernah ikut Keling. Ya itu contohnya itu. Contohnya Keling. Oke. Selain itu ada yang udah pernah ikut bisnis jaringan di sini? Hampir, makanya sama aja, pengen tahu saya. Ayo, nggak usah malu. Kita sharing. Yang lain? Kalau nggak jawab berarti memang belum pernah. Kadang-kadang malu jawab Ustaz nih, malu kan gitu ya. Sempat malu. bikin kartu. Kenapa? Sempat bikin kartu. Namanya apa? CNI. CNI. Udah, berarti udah gabung ya? Digabungkan. Digabungkan, tidak menggabungkan. Tidak menggabungkan. Nah, Bayar nggak? dibayarkan. Dibayarkan. Jalankan tidak? Tidak. Dijalankan juga? Enggak. Oh enggak. Oke, jadi gini. Ustaz, Afwan, yang nama bisnis jaringan belum tentu itu adalah persamaan dari MLM. Yang namanya jaringan ini adalah jaringan. Bukan berarti, maaf kata, bukan berarti ini wajib MLM. Contoh, saya tanya, ada yang tahu Alfamart? Itu bisnis konvensional, betul? Pakai jaringan tidak? Pakai. Bisnis jaringan juga. Ya, ada di mana-mana. Kita tahu Bank BCA, ya, ada nggak kantor cabang? Ada nggak kantor pusat? Jaringan bukan? Jaringan. Jadi yang namanya bisnis jaringan belum tentu itu multi-level. Dan multi-level ini bagi dua. Ada multi-level murni, ada yang kedok multi-level, kedok ya, kedok MLM. Ini kedok MLM ini banyak. Bisa dengan yang namanya Ponzi. Tahu Ponzi? Ponzi. Oh iya. Ini piramid. Orang yang gabung duluan akan dibayar dari sini. Ini keuntungannya. Paham? Poin. Orang yang gabung duluan akan dapat bayaran dari gabungan yang belakangan. Bonus sponsor. Bisa katakan bonus sponsor. Ada bonus sponsor itu udah cikal bakal Ponzi. Dan ini Maisir, permainan duit. Maisir boleh? Tidak boleh. Banyak nggak para asatid yang melakukan ini? Banyak. Oke. Banyak. Udah tahu hukum, tapi masih jalankan. Tadi saya bilang seperti kayak kita dihidangkan makanan yang ada daging lebihnya, tapi tetap dimakan. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri ya? Udah jelas tuh. Kalau bicara tentang yang namanya MLM murni, ini terpisah. Kita harus misahkan antara produk dengan yang namanya sistem. Yang namanya multi level, produk udah pasti berkualitas, tidak ada sifat goror, tidak ada sifat riba, ya, tidak ada sifat yang katakanlah barang-barang yang mengandung, maaf, tanda kutip, madarat, ataupun kita bilang suatu hal yang membahayakan. Jarang yang pernah saya dengar, saya bermain bisnis jaringan dari tahun 98, dari semester 2, ya, kuliah semester 2, posisinya itu tidak ada yang produk multi level itu jelek. Semua produk multi level bagus, berkualitas. Tetapi di sistem inilah banyak yang jadi oknum. Paham ya ini? Nah, jadi sebenarnya kembali lagi kepada sistemnya seperti apa. Nah, kedok MLM atau bisa kita bilang Ponzi atau MG, money game, permainan duit, ini yang sistemnya seperti ini. Apalagi ketika Ustadz gabung, tidak ada barang. Gabung berapa? Sekian. Barang apa? Oh, nah barangnya e-book misalkan. Tahu e-book? Ya, e-book tahu saja seperti itu. Atau oh, barangnya mungkin cryptocurrency. Ada yang tahu cryptocurrency apa itu? Mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, Kripto lah. ya, tahu ya? Nah, seperti itu. Dan ini tadi semua bahasa saya adalah kedok MLM. Kenapa? Karena berpikir yang namanya mengajak itu adalah multi level. Akhirnya bagi orang yang belum pernah ikut, melihat tetangganya ikut bisnis ginian gagal, nggak sukses, akhirnya takut. Ada yang kayak gitu? Ya.
Banyak ya. Akhirnya kita menegatifkan diri kita terhadap sebuah informasi, takut ikut bisnis jaringan, khususnya MLM. Paham? Ya. Sebab yang namanya seperti ini, ada namanya Ponzi atau money game, ini banyak sekali di dunia ini. Di Indonesia khususnya, banyak sekali. Tinggal kita ketika ada informasi sebuah tentang bisnis jaringan, lihat dulu konsepnya seperti apa. Modelnya bagaimana? Ada nggak biaya pendaftaran? Ada nggak bonus sponsornya, bonus pasangannya? Ada nggak produknya? Produknya kira-kira berguna nggak buat kita? Bermanfaat nggak buat kita? Kalau seandainya tidak seperti itu, mohon maaf, lebih baik jangan. Sebab kita biar paham apa itu bisnis multi-level. Sebab bagaimanapun juga yang namanya kita bermuamalah, jangan sampai terjadi ada namanya goror, maisir, ribawi. Satu transaksi 2 akad boleh tidak? Nggak boleh ya. Dan yang seperti ini banyak sekali yang namanya yang tadi saya sebutkan. Di dalam sistemnya, bukan di dalam produknya, bukan. Tidak dalam sistemnya. Ini yang bahaya. Dulu saya pun terjun ke sini, makanya saya tahu. Dulu ini ya bahasa saya adalah saya brutal. Wah, ada impor cuan-cuan ikut, ada cuan-cuan ikut, ya. Ikut begini ikut. Sistem ya nonton video doang nanti dapat dolar lah, dapat duit lah, ngikut. Akhirnya lambat laun diingatkan ya lambat laun, Din, jangan gitu terus, ayo cari air yang jernih buat mata pencarian kita. Oh iya, kita hidup dunia ini nggak lama, cuma sebentar, betul tidak? Kalau kita lagi jalan kayak begini, ataunya mati, memberikan suatu hal yang negatif, bagaimana buat alam kubur saya nanti? Betul? Akhirnya tersadar, hal yang kayak gini udah saya buang, udah saya tinggalkan. Ditawarkan ini itu saya tidak mau. Nih ada invest, 1 hari dapat 1%, 1 hari dapat 1%, udah nggak tertarik lagi saya. Kalau dulu is okay. Gitu. Kenapa? Karena saya pelaku. Jadi kita harus paham dulu apa itu bisnis jaringan, apa itu MLM. Jangan sampai kita salah. Dan yang sifatnya sistem binary ini adalah tadi cikal bakal dari Ponzi. Maisirnya ada kelihatan banget. Iwat dan muawasnya tidak sesuai. Oke, yang namanya murni itu sifatnya adalah tadi MLM artinya apa nih? Multi level marketing. Multi terbatas tidak? Ya. Tidak ya, namanya multi, betul nggak? Makanya yang sifatnya matahari kita ini ajak banyak, inilah yang dikatakan multi level yang sebenarnya. Tidak ada batasan kita mengajak. Mau 100 di bawah kita boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngajak 1000 di bawah kita juga boleh. Ya, yang terpenting tadi kalau yang ini tidak bisa. Ini karena tempatnya sempit jadi ya. Udah di sini mah gampang, ajak 2 saja duplikasi. Ajak 2 orang, betul tidak? Akhirnya kita ngikut di sini. Ada bonus sponsor, ada bonus pasangan, ada bonus titik, betul tidak? Ketika dibatasi seperti ini, nah ini tadi nih, bukan lagi berkaitan dengan namanya MLM, multi level marketing. Multi banyak ya. Inilah yang sebenarnya multi level. Paham saya ini? Kayak kita berdagang, seorang agen, adakah kita membatasi pembeli? Kenapa tidak membatasi pembeli? Banyak untung. Wah, makin banyak yang beli, makin banyak pun untung, betul tidak? Nah, itu sebenarnya multi itu banyak level berjenjang memang, berlevel, tingkatan. Akan tetapi level di sini tadi ada namanya jenjang karir. Contoh kayak kita di konvensional, maaf, ini Dewan Direksi. Dewan Direksi, saya tulis saja ya. Direksi. Oke, direksi ini pasti ada namanya manajer, manajer keuangan, manajer
produk ataupun barang, mungkin manajer pemasaran. Oke? Jadi manajer ini mungkin ada di sini supervisor. Supervisor. Gini ya, supervisor ya. SPP, supervisor, SPP. Di sini ada supervisornya. Di bawah supervisor ada siapa? Marketing. Anak buah. Ada berapa orang anak buah? Terserah. Banyak ya, nggak terbatas ya, artinya tergantung dari perusahaan itu, betul nggak? Ada lagi mungkin di bawah direksi ini sederet dengan yang namanya HRD. Pertanyaan saya, apakah ini jenjang? Jenjang. Jenjang juga. Pertanyaan saya lagi, maaf, ketika di sini sebagai karyawan, katakanlah si pekerja, bisakah naik ke sini? Bisa, betul? Betul. Yang jadi masalah berapa tahun? Yang jadi masalah kiri kanan yang di sampingnya dia, teman-teman dia saling sikut menyikut. Supaya apa? Supaya saya Hidup bisa sendiri. naik ke atas, betul tidak? Akhirnya ada nama istilah kata cari muka sama atasan. Ada yang kayak gitu? Banyak. Betul nggak? Ada ya? Yang sifat seperti ini, maaf, ini lebih parah dibanding multi-level. Multi-level, saya punya mitra di bawahnya. Tidak ada namanya mitra ini, saya katakanlah, hei mitra, kamu nggak boleh naik. Nggak ada, malah kita bantu dia supaya naik posisinya seperti kita. Betul? Artinya kerja timnya kelihatan. Di sini tidak, sikut mensikut. Lebih parah mana? Konvensional ya, betul tidak? Nah, konvensional ini jadi lebih sadis, cuman kita tidak terlalu memikirkan ke sana. Kita tahu ya anak buah mah gimana bos, betul tidak? Saya mah, aduh kacung. Saya suruh ke kiri, oke, ke kanan, oke, asal jangan suruh nyebur kan gitu. Betul? Nah kembali lagi kalau dalam sistem level, ketika kita ajak ke sini, nyata ini paling bawah, ini rupanya sukses, dibantu sama orang sini. Ada yang kayak gitu? Inilah sifat multi level, kita kerja tim. Kerja tim, sama-sama kerja. Dan posisinya, kalau yang sistem seperti ini, rata-rata nggak pernah bonus ini bisa dikalahkan dengan yang di sini. Saya ulangin, yang sistemnya piramid, rata-rata bonus yang ini paling tinggi, yang ini lebih kecil. Ini piramid nih. Oke? Tapi kalau yang ini tidak. Belum tentu yang di atas ini selalu bonusnya terlalu besar. Contoh. Ya, di sini ada namanya Miss Gan, orang Singapura. Miss Gan ini punya jalur yang namanya Mr. Bruce. Ya, Mr. Bruce ini punya Miss Gan ini posisinya waktu itu Diamond. Posisi di kita di kita ya, di tempat saya ini jenjang karirnya pertama distributor, terus naik menjadi elite, naik lagi menjadi fast manager, naik lagi jadi SPM, naik lagi jadi SPPM, naik lagi jadi diamond, naik lagi jadi double diamond, naik lagi jadi triple diamond, naik lagi jadi gold diamond. Ini di kita, di saya nih, karena sifat saya adalah multi-level murni. Di sini Miss Gan punya downline namanya Bruce. Bruce punya downline namanya Ibu Mariani. Ibu Mariani ini, maaf, bahasa kita ini luar biasa. Ya, dia ngajak banyak dan ini posisinya di Malaysia. Di Malaysia dari tahun 1988 ini sudah berdiri. Dan Ibu Mariani gabung itu umur perusahaan kami itu sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun baru gabung yang namanya Ibu Mariani. Paham? Oke. Di sini Diamond dan di bawahnya ini seorang ini Diamond. Miss Gan. Dan ini Mr. Bruce, ini baru sampai sini, SPPM. Mungkin wajar. Betul nggak? Antara downline, ini apa nih downline wajar ya. Tetapi yang uniknya, ini Ibu Mariani, dia gabung, dia gaspol, dia kerjakan, posisi dia di sini. Bonusnya Miss Gan waktu pertama kali saya gabung di jadi Diamond ini cuma 200 juta per bulan.
Sementara Ibu Mia nih itu dapatkan 1 M per bulan. Bisakah seperti itu di tempat kita? Bisa, karena MLM-nya murni. Kalau di sini nggak akan bisa. Nih, yang kita harus pahami dulu, murni itu bisa mendahului apa yang kita. Nggak usah jauh-jauh. Saya pribadi, saya di sini, contohnya, oke, saya punya downline, ada namanya Rian, di sini Pak Haji Sutrisno, mungkin kenal ya, Pak Haji Sutrisno. Iya, tahun lalu saya tidak dapat yang namanya reward jalan-jalan, tapi yang dapat beliau. Dan ini real terjadi. Kenapa? Kan tadi siapa yang tidak keras maka dia dapat. Siapa yang tidak santai, ya dia dapat di belakangan. Tapi kalau yang sini tidak akan bisa. Gitu. Ini dengan yang namanya bisnis jaringan yang kita harus paham apa itu MLM. Ada multi level murni, ada yang berkedok MLM. Paham? Apalagi kalau misalkan ada invest dapatnya yang 1 hari 1%, 1 hari 2%, udah. Itu udah jelas-jelas maisirnya kelihatan. Ponzi-nya udah jelas. Udah kita tinggalkan hal yang kayak gitu. Paham dari sini? Ada yang ditanyakan silakan. Ada modal sistem tutup poin nggak? Oke, kalau di kami tidak ada tutup poin. Ada yang sistem jaringan seperti ini, wajib tutup poin. Maaf, bagi saya tutup poin adalah paksaan. Betul? Ketika kita tidak tutup poin, maka kita tidak dapat bonus. Betul? Dan saya pribadi mengatakan itu sifat komunis. Saya pribadi ya. Nah, kita tidak ada. Mau belanja, nggak belanja, terserah. Kalau jualan yang lepasnya banyak itu dapat banyak gitu. Oh tidak. Jadi maaf, kenapa muncul MLM? Kita harus paham. Kalau konvensional, ini kita bahas konvensional. Tadi kan berbicara tentang yang banyak ya. Konvensional ini pabrik. Pabrik mengeluarkan barang ke siapa? Apakah bisa ke kita? Ke siapa kira-kira? Anggap saja dari pabrik ini ke distributor tunggal. Oke? Distributor tunggal. Mainnya berapa banyak? Miliar. PO. Betul? Udah main PO, banyak sekali duitnya. Pertanyaan saya, berarti di sini adalah yang punya duit dia yang kuasa. Setuju? Dari distributor tunggal ini mungkin kita masuk ke agen besar. Bisakah kita beli banyak? Bisa kalau ada duitnya, betul tidak? Kalau kita apakah bisa langsung ke distributor tunggal? Nggak bisa, betul? Nah, kembali lagi dari distribut agen besar ini masuk ke agen kecil, mungkin masuk udah ke pasar. Ya, dari pasar baru masuk ke warung. Banyak ya tetangga-tetangga kita yang jualan, betul? Kan belinya mungkin di pasar, betul tidak? Yang agen-agen kecil. Dari warung baru ke kita konsumen. Betul? Nah, model yang namanya konvensional ini memangkas jalur ini. Ini dipangkas. Jalur seperti ini ada yang namanya disebut jalur distribusi. Betul? Dia ada biaya iklan. Ya, biaya mungkin promosi. Ya, ini ada yang dikeluarkan. Nah, sementara yang namanya jaringan ini memangkas itu semua. Jadi ini dibagikan hasil untuk kepada yang namanya MLM kepada mitra. Kita bagi hasil kepada, maaf, dari pabrik kita langsung ke mitra. Ini terciptanya multi level. Artinya multi level ini muncul memangkas jalur distribusi bagi orang yang katakanlah nggak punya uang, nggak punya modal, bisa dapatkan yang namanya bagi hasil kepada perusahaan sesuai dengan jalurnya. Artinya memudahkan bagi orang yang tidak punya duit bisa punya penghasilan besar di sini. Makanya jangan heran
ada kuli bangunan, nggak taunya udah punya mobil, bonusnya besar. Kenapa? Karena yang namanya sifat bisnis jaringan ataupun MLM tidak melihat dari latar belakang pendidikan kita apa, tidak melihat dari faktor ekonomi kita seperti apa. Nggak jamin orang yang punya uang itu dia sukses, tidak jamin. Oke? Tapi di sini bagi orang yang sungguh-sungguh manjada wajada. Betul? Man aroda dunya fawabi ilmi. Kalau kita pengen suatu dunia, wajib kita tahu ilmunya dulu. Betul? Kalau kita tahu ilmunya, sukses nggak kita? Sukses. Semua juga jangan dunia, mau akhirat juga pakai ilmu. Betul nggak? Nah, pengen kedua-duanya? Apa kata Nabi? Fawabi ilmi. Kita wajib ilmunya. Nah, ilmu ini harus kita paham apa itu bisnis intelektual, apa itu bisnis konvensional. Artinya mematahkan orang-orang yang punya duit besar dari bisnis jaringan kita bisa punya penghasilan besar. Sampai di sini mindsetnya sudah sama belum? Kembali lagi, yang bisa membuat itu semua tadi, apakah bisa diterapkan semua produk? Bisa, tergantung sistemnya. Yang di sistem ini tadi bisa tidaknya tergantung pelakunya. Pelakunya. Contoh, saya nggak usah jauh-jauh. Saya pribadi, saya ini paham terhadap namanya bisnis jaringan. Saya ngerti terhadap yang namanya MP, marketing plan-nya. Saya bisa buat MP, bisa, betul? Karena saya merasa bisa, akhirnya saya bikin yang namanya MLM baru. Dengan sistem begini, begitu, begini, begitu. Betul tidak? Nah, karena saya punya kenalan, saya bisa infokan kepada kawan-kawan. Mau nggak jadi founder? Kenapa? Nih, ada bisnis baru. Ini siapa? Punya gue dong. Betul nggak? Akhirnya terjadilah seperti itu. Yang penting apa? Semua berawal dari namanya sistem. Sistemnya mau gimana? Mau usah jauh-jauh. Tadi kita lihat yang namanya Alfamart atau Indomaret. Sistem, ya, pakai jaringan. Tetapi dia tidak menjadikan sebuah sistem untuk yang namanya ada bagi hasil. Kenapa? Karena prinsipnya dia mencari pelanggan. Makanya Indomaret di sini, ada lagi di sini, betul? Dan ini jaraknya nggak jauh-jauh. Indomaret. Salampung, Pesawaran, kira-kira ada berapa Indomaret? Banyak. Ya. Lampung Tengah ada berapa? Lampung Utara ada berapa? Bandar Lampung ada berapa? Betul nggak? Seprovinsi Lampung ada berapa? Karena dia sifatnya jaringan, tapi dia mencari pelanggan. Betul? Jadi siapa korban? Pelanggan. Kita. Korban pelanggan. Iya ya. Betul nggak? Iya. Paham ya? Paham ya? Kita ini pelanggan, kita korban pelanggan loh. Perebutan kepada produsen-produsen yang lain di sana. Tuh nggak? Ada gula? Gula dari mana kira-kira? Madu ya? Kita pelanggannya bukan. Mereka ini mencari-cari kita nih pelanggan. Makanya Indomaret pinter bikin jaringan seperti ini. Ada pelanggan pasif, pelanggan Aktif. Bedanya apa? Nah, pelanggan aktif ataupun pelanggan pasif, kita ini ada tadi. Kita ini ada dua pelanggan, ya. Pelanggan ini ada dua. Atau kita bilang customer ya. Pelanggan ini bagi dua. Ada pelanggan yang pasif, ya. Ada pelanggan yang aktif atau kita bilang prosumer. Monggo dicicip. Nah, silakan makan. Katanya yang bilang korban nggak mau makan kue nih. Ya, pelanggan pasif, kita ini membeli sebuah produk, tetapi hanya sekedar menikmati manfaat dari produk tersebut. Mau belinya satu, mau dua, itu tidak tahu urus. Yang penting kita ini sebagai pelanggan. Contoh, kita beli gula. Apa manfaat gula? Bikin manis. Ya, bisa buat kopi, bisa bikin kue, betul tidak? Intinya buat bagaimana menjadi suasana manis, betul?
ya dicampur kopi jadi enak, betul tidak? Nah, kita hanya menikmati saja dari manfaat produk tersebut. Tapi kalau pelanggan aktif atau prosumer, kita sebagai pelanggan ya menikmati sebuah manfaat produk, tetapi kita bisa dapatkan bagi hasil dari perusahaan. Jadi kita ini sebagai produsen, kira-kira mau yang aktif atau yang pasif? Mau jadi prosumer atau yang pasif? Aktif ya. Kenapa? Karena akan mendapatkan Bonus. bagi hasil. Air, kita sebagai pelanggan air bisa dapat bagi hasil di sini? Tidak. Kenapa? Karena kita menjadi pelanggan pasif. Haus, cok, minum. Betul tidak? Pernah kita cerita? Agak. Perusahaannya juga mau bagi hasil? Enggak. Betul tidak? Nggak usah jauh-jauh. Ada di sini Ustadz yang bermain properti? Properti belum ada. Skema. Mungkin tahu ya properti ya. Nah, kondisinya dari properti, 2 coupling, 2 rumah. Ketika kita melakukan, ada yang beli, ada nggak kita cuannya? Ketika kita dapat cuan, maaf, jadi ketagihan nggak? Tagihan ya. Akhirnya kita, jadi kita pasang status di WA, kali aja dia nyangkut, betul nggak? Akhirnya pasang status lagi, nanyain, bro, apaan tuh? Ini 2 couplingan. Di mana bro? Oh di sana. Berapa? Oh gini. Oh tempatnya bagus. Terus. Iya, survei. Beli. Kita info sama kawan kita. Nih, alhamdulillah ada customer. Kasih duit? Kasih duit. Nah, ini kita menjadi prosumer. Manfaat dari tersebut kita bisa dapatkan bagi hasil. Mau seperti itu? Jawabnya bingung ya. Mau nggak ya gitu. Mau nanti kalau mau ditawari produk. Ya, Ujung yang aja mau terpenting, nawaran produk makanya ini. gini, yang terpenting kita paham dulu apa itu bisnis jaringan, apa itu bisnis konvensional, apa itu multi-level yang murni, ledok multi-level, kita mesti paham dulu. Ilmu itu lah. Betul, kita paham dulu. Ketika kita terjun, tidak salah arah. Betul? Jadi bukan katanya lagi, saya paham nih. Oh iya, di bisnis jaringan itu ada sifatnya cryptocurrency. Tahu cryptocurrency? Mata uang digital. Yang tadi saya bilang Bitcoin, Ethereum, Doge, atau koin Machine, banyak sekali. Ya, yang bermain bisnis jaringan ada sifatnya asuransi. Tahu asuransi? Itu pun jaringan. Yang bermain jaringan ada sifatnya itu tadi Ponzi dan money game. Yang bermain jaringan yang ajak-ajak orang ada sifatnya multi-level murni. Ada juga sebutnya kalau yang namanya Ponzi atau BO itu sebutnya ada juga yang bermain dengan yang namanya BO. BO itu bisnis online. BO ya. Nah, kebanyakan orang yang tidak paham taunya semua adalah yang ajak-ajak adalah MLM. Akhirnya dia ikut berapa di sana dapat 1%. Oh lumayan nih 1% satu hari. Taruh 500.000 dulu. Masuk nih 500.000. Dapat 1% memang. Ting. Benar nih. Besoknya dapat lagi 1%. Ting. Wih mantap juga nih. Lihat nih. Aduh tabungan ada berapa ya? Akhirnya nambahin dari 500 menjadi 5 juta. 1 juta. Masuk lagi. Oh iya bener 1% masuk 2% masuk. Lama-kelamaan tagihan. Yang dapat duit tadi dikumpulin, dimasukin lagi kembali. Betul nggak? Nggak lama. Wah kabur. Kayak scam, bingung. Akhirnya ketika ajak Pak, Bu, yuk ikut bisnis ini. Enggak ikut yang kayak gitu saya rugi sekian juta. Di sini kita gabungnya cuman bayar 18.000. Enggak pakai jut-jut ya. Ini dibilangnya kita rugi. Oh udah ketahuan itu bisnis online, bisnis BO. Itu namanya sifatnya Ponzi atau money game. Makanya orang bilang multi-level ya? Enggak deh, saya kapok. Nah, yang kapok itu tadi
yang kebanyakan sifatnya ponzi dan money game. Atau yang sifatnya bisnis murni juga ada tutup poin. Contoh, ini sekarang ada namanya yang HPA. HPI. HNI. HNI. HNI, saya tahu HNI. HNI sifatnya matahari juga. Tapi kalau kita ini tidak belanja 700.000, tidak tutup poin, maka kita tidak dapat bonus. Paham? Kalau di kami, ini saya sudah bisa membangun yang namanya jaringan di sini. Ya, bangun jaringan ini berarti udah terjadi aset ya, bergerak ya. Dan saya ini tidak belanja sama sekali. Bisa dapat bonus? Bisa. Kenapa bisa dapat bonus? Contoh. Bapak Ibu, ada ibu lagi biasa nih ibu ya. Ustadz, mohon maaf, ketika tadi Ustadz punya yang namanya informasi tentang yang namanya kaplingan. Oke, berarti kan Ustadz sebagai broker, betul? Penyambung lidah, betul? Apakah Ustadz wajib mempunyai yang namanya kaplingan dulu? Ya. Cukup apa? Info. Informasi. Kembali lagi, ketika yang tadi saya lakukan ini adalah menginformasikan dan sini berjalan, dan saya tidak belanja juga, berarti kan saya sudah memberikan omset seperti ini, betul tidak? Sama saja saya memberikan informasi ke kaplingan. Saya kan nggak mesti harus punya kaplingan, betul tidak? Ya. Nah, pertanyaan saya, di kaplingan tadi kita laku dapat nggak fee-nya? Dapat. Dapat ya, betul ya. Nah, ketika ini pun sama nih pada belanja, kita pun dapat fee walaupun kita tidak belanja seperak pun. Mantap nggak kira-kira? Oke, mungkin dijelaskan dari utuhnya dulu. Tadi mindset sudah selesai. Sekarang coba jaringan yang antum bawa. Oke. Seperti apa ya? Dimulai dari nol dulu Pak. Dari nol dulu. Yang ini ada yang tanyakan dulu? Paham? Ya, pertanyaan nyambung. Bagaimana cara membangun jaringan? Oke. Bagus. Ini bangun jaringan. Kemarin antum menanya apa Ustaz? Tanya ya. Kalau menanya gerak-gerak ketahuan sama saya. Tadi itu paling atas itu apa itu? Nah, Sini? itu. Ya. Ke bawahnya itu ada pengaruhnya nggak? Maksudnya hasil dari penjualan misal paling bawah ke atas gitu. Ke sini. Gitu. Pasti. Oh, itu pasti. Ya. Nama jaringan pasti ada. Akan tetapi tadi tetap yang namanya kayak tadi di sini Michigan, posisinya di sini. Ini ada Bruce, posisinya di sini. Tetapi Ibu Mariani posisi di sini. Walaupun dari sini lari ke sini, tapi posisi duluan dia. Membalap karir dari upline yang ini, yang ini. Inilah bisnis murni, bisa melampaui dari upline kita. Karena banyak anggotanya. Enggak juga, kalau banyak anggota tetap banyak anggota ini dong. Kalau misal Bruce itu beli barangnya itu ke atasnya atau langsung ke PT. Semua belanja ke PT, nggak ada yang ke saya, nggak ada yang ke Ustadz Pahang, nggak ada. Meskipun infonya misal dari antum. Betul. Ya. Semua sarankan belanjanya ke PT Sohor. Itu yang disebut dengan murni. Murni. Murni itu gitu. Iya. Itu kata akhir. Kalau pertanyaannya begitu nanti waktunya habis. Lama banyak sekali nanti pertanyaan. Nggak apa-apa sebentar. Ya. Ini di mindset dulu, di mindset dulu. Nanti baru saya jawab punya saya. Sebenarnya kan udah nyinggung dikit-dikit nih ya. Ya, kondisinya tadi kembali lagi semua omset pembelanjaan yang berapa level ke bawah pun tetap larinya ke sini. Dari anggaplah sini ya. Nah, dari sini naik ke sini juga. Tetap poin ini lari ke sini. Dan ini juga pasti punya downline kan bukan satu. Betul? Pasti punya downline banyak. Betul? Bicara downline ya banyakkan ini. Tapi kok kenapa ini bisa nyalip posisi dari bonus sama karir bisa nyalip yang ini loh. Itulah perusahaan kita. Makanya wajar perusahaan kami ini sudah 38 tahun dan ada di 7 negara.
belanja produk pengaruh. Semua berawal dari banyak produk. Bukan jualan. Kembali lagi, multi level yang kita mainkan adalah yaitu sistem. Kembali lagi, multi level ini berpatokan dengan sebuah sistem. Kalau kita mainkan sistemnya, sukses. Konvensional berurusan dengan namanya Duit. duit. Yang duit banyak, dia menguasai pasar. Ini harus kita pahami. Jadi kalau kita mau jadi seorang multi level yang hebat, yuk jalankan sistemnya. Paham? Coba sekarang praktek. Oke, kalau udah paham kita ditanyakan selanjutnya. Paham ya? Paham. Sip. Itu teori semua. Dari tadi kan teori ya. Sekarang prakteknya ya ada barang, ada harga, ada penjual. Karena arkanul buyuk, rukun daripada jual beli itu ya Silakan. Ada satu, barang. ada barang, ada penjual, Ada pembeli. akadnya, ada pembeli, ada harganya. Oke. Kemudian saling ridho. Ya, betul. Betul. Kondisinya begini, Ustaz. Kami ada namanya PT Songhor. Hai. SH. SH gitu aja. Sama-sama dikaji nanti ya. Kami ini PT Songhor sudah berdiri selama 38 tahun, ada di 7 negara. Ya, perusahaan kami PT Songhor 38 tahun, 7 negara. Sistem kami adalah matahari. Sistem matahari. Oke, matahari bebas, mau ngajak berapa orang pun bebas. Ya, muter. Kembali lagi, tadi selama 38 tahun ini ada 7 negara tidak pernah berubah-ubah tentang bagi hasil. Tidak pernah berubah-ubah tentang sistem membonusannya. Kalau yang kayak gini sering banget ada perubahan. Oke, mungkin kalau misalnya antum dikasih info begini begitu, nggak lama, dulu gabungnya 700.000, sekarang 1 juta, gabungnya 2 juta. Nah, itu tadi ada perubahan sistem. Kalau kita tidak gabung di kita itu ya gabungnya itu cuma bayarnya 18.000. Ini kememberan. Ketika gabung bayar 18.000, keluar kwitansi kememberan. Mau belanja produk berapapun tidak ada batasan. Kecuali kopi dibatasin 1 ID 40. Oke, kalau yang lainnya tidak batasan. Dan beruntungnya sekarang dari 2023 sampai 2025 Desember ya, maksud saya Desember, ini gabungnya jadi berapa? Gratis. Gratis. Mantap, tidak? Pertanyaan saya, ketika kita gabung sini gratis, rugi atau tidak? Kalau misalnya kita gagal, Ya enggak rugi. rugi nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Manusia kalau gagal itu kalau Hilang duit duitnya. hilang. Betul nggak? Ya. Makanya tadi bilang, aduh saya gagal. Kenapa? Duitnya hilang. Betul? Ini kita paham dulu nih. Jadi jangan sampai ketika gabung di sini Anda gagal, Ustadz gagal, dia kata saya rugi ikut Songhor. Rugi gimana? Orang gabungnya gratis kok. Betul? Ya. Paham ya? Kalau rugi tenaga, rugi pikiran, rugi capek itu nggak dihitung. Tapi kalau rugi hilang duit aja, mau coba minyak hilang 20.000 aja mikirin kita. Betul tidak? Ya. Oke. Udah paham ini? Karena sifatnya matahari, karena tidak ada perubahan-perubahan, jadi yang kita fokuskan adalah pola kerja. Apa itu? Pola kerja. Pola kerja. Kita gabung apa yang harus kita kerjakan. Dari perusahaan sendiri, ya, dari perusahaan Songhor sendiri, ini ada pola kerjanya adalah kerja, yaitu 1-1-1. Ini resmi dari perusahaan. Apa itu 1-1?
1 bulan kita belanja produk yaitu 1 box kopi. Saya ilustrasikan box kopi. Ini kopi. Sekarang kita lihat, ini bicara produk. Ya. Produk ini kandungannya kopi Arabica Brazil. Yang kedua, kandungannya PCO, minyak nabati. Apa namanya? Akhirnya tidak ada terkumpul namanya lemak trans di dalam tubuh kita. Dan creamernya 100 mg, lebih rendah. Yang ketiga, ada kandungannya Ganoderma. Ganoderma adalah jamur linji yang digunakan 2000 silam yang lalu. Ya, dan ini alhamdulillah gara-gara ngopi kita jadi sehat. Gara-gara ngopi jadi sehat karena sifatnya Ganoderma memperlancar peredaran darah. Punya asam urat, kolesterol, ya, bahkan diabetes, ya, stroke, terus lagi saraf kejepit. Banyak kesaksian, alhamdulillah konsumsi kopi jadi sehat. Bukan berarti ini kopi apa? Bukan. Kopi apa? Sehat. Kalau kita minum jangka panjang akan mendapatkan yang namanya kesehatan buat kita. Madar bukan? Suatu yang buruk bukan? Bermanfaat ya. Kita selama ini ngopi apa nih? Bertahun-tahun hadiahnya apa? Bertahun-tahun hadiahnya apa? Cap aja. Ya, hadiahnya apa? Hadiahnya diabetes, asam urat, banyak yang kayak gitu. Darah tinggi. Darah tinggi, betul tidak? Tapi kopi ini makin lama makin sehat. Bagus nggak? Makin banyak belanja dapat. Tunggu dulu, tidak ada banyak belanja. Tadi disarankan sini 1 box kopi. Melampaui. Kembali lagi, maaf, kembali lagi. 1 box ini isinya 20 saset. Kalau secara logika perusahaan mau arogan, kalau 1 hari 1 saset, berarti kita butuhnya berapa ini? 1,5. Tapi perusahaan memberikan hebatnya di sini. Cukup 1 box kopi saja dalam 1 bulan. Iya. Maaf. Kira-kira itu 3 hari. Konsumsi itu. Ya, artinya perusahaan maksa nggak kita untuk belanja? Sama saja dari tanggal 1 sampai tanggal 20 kita ngopi. 21 sampai tanggal 30 manyun. Gitu. Ya, perusahaannya kan pinter nih, betul nggak? Tidak diwajibkan kita untuk ngopi, betul? Nah, nih hebatnya dari pola kerja salah satu. Yang satu kedua, oke, ini bicara kopi ya, tadi manfaatnya. Harganya 160, berarti 1 sachetnya 8.000. Banyak orang di luar sana yang jual kopi celeng. Tahu kopi celeng? Kopi tempur ya. Betul nggak? Harganya berapa? 20. Ah, pelanggan ya. Kelihatan. Ya, kopi itu ternyata 25, ada yang 30, bahkan ada namanya kopi bongkar itu 40 ribuan. Dan itu memicu organ kita untuk cepat bergerak supaya cong gitu kan. Nah, ini lagi kembali lagi. Maaf. Tadi ada suatu hal yang dipaksakan dalam organ tubuh kita. Sementara ini tidak. Terus satu yang kedua ini ajak 1 teman dalam 1 bulan. Masa sih kita tidak bisa mereferensikan, merekomendasikan cuma 1 bulan 1 saja. Nggak pakai slide. Ya, Nggak usah. Pakai slide nggak? Udah ada. nanggung terlalu ada slide ada ininya aja. Ya, tapi karena tadi bicara simpel. Kondisinya tadi 1 teman dalam 1 bulan. Sementara teman kita ada berapa? Ustaz? Banyak ya? Tangganya aja banyak, 1 RT. Satu RT. Makanya perusahaan ini hebat nih. Yuk, 1 teman aja 1 bulan, masa sih nggak bisa? Betul? Nah, yang terakhir ini adalah bicara waktu. 1 tahun ke depan kita lakukan komitmen yang ini, yang 2 ini komitmen dilakukan secara konsisten. Sebab apapun yang dilakukan secara istiqomah, hasilnya bagaimana? Bagus ya. Zikir istiqomah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walaupun anggapnya 10 kali, tapi setiap hari bagus tidak?
ngaji satu ayat saja, tapi setiap hari rutin, satu hari satu ayat, bagus nggak? Ya. Daripada satu hari satu lembar, besok enggak sama sekali, besok enggak sama sekali, gimana? Dirapel mulu, betul? Artinya yang rutin ini dilakukan selama 1 tahun. Ingat, 1 tahun. Berapa lama? 1 tahun. Berarti sama saja Ustadz beli cuman berapa? 12 box. Cuman aja 12 orang. Tetapi ini dilakukan duplikasi, maka 1 tahun ke depan Ustadz punya yang namanya penghasilan 46 juta. Dan ini sudah pasti, rumus matematikanya ada. Percaya nggak kira-kira? Kok bisa gitu? Coba dihitung. Coba dihitung. Ah, itu gitu. Coba dihitung. Hah? Dapat uangnya dari mana? Tadi kita di sini bangun komunitas. Dari Praktek. Nah, ini Sekarang. harga berapa? Nah, saya ngajak Ustadz nih satu di bulan ini. Nah, Oke? Berarti saya punya berapa orang? 2 orang. Di bulan pertama saya dengan Ustadz. Jadi ada berapa orang? 2 orang. 2. Oke? Di bulan kedua saya lakukan ini lagi, beli 1 box kopi. Saya ngajak satu. Ustadz beli juga 1 box kopi, ajak 1 orang yang sama-sama beli 1 box kopi juga, betul? Berarti di bulan kedua ada berapa? 4. 4. Betul? 4 itu siapa aja? Saya dengan Ustadz, saya ajak teman 1 orang, Ustadz ajak teman 1 orang. Oh, ya. Kan sama-sama jalankan ini nih, satu-satu. Jadinya satu-satu. Mana ini? Ya, model. Oh tidak, karena kita disikati matahari. Iya, dicatat bentuk lingkaran. Oke, kalau lingkaran modelnya begini. Kalau lingkaran mungkin agak sedikit bingung. Ini Anda, ini kita bikin 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di bulan pertama ajak yang ini. Berarti di bulan pertama saya dengan Ustadz nih. Oke. Di bulan kedua saya ajak 1. Ini dia. Yang namanya si B. Ustadz juga ajak 1 orang di sini. Jadi jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Betul? Paham? Oke. Di bulan ketiga saya beli 1 box kopi juga. Saya belanja pun, ajak teman pun 1. Semuanya yang ini ajak 1 beli 1 cup kopi, ajak 1 beli 1 box kopi, ajak 1 beli 1 cup kopi, dan ini pun ajak 1 box kopi. Berarti di bulan ketiga ini saya ajak C. Tuh. Yang ini ajak lagi di sini. Ya. Yang ini pun sama. Ajak lagi 1 di sini. Yang ini pun sama. Begitu juga 1. Jadinya di bulan ketiga ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 orang. Paham? Jadi kalau lihat jaringannya seperti ini, jaringannya. Tapi kita nggak usah bikin lagi kayak gini, kita hitung orangnya saja. Tapi udah paham ya, caranya begini ya. Betul? Di bulan keempat, oke, di bulan keempat, saya ajak lagi D. 1 orang, betul? Si A, ini ajak 1. Oke, yang si B ajak 1 lagi. Si C ajak 1 orang lagi. Oke, ini yang baru nih. Ini baru. Ini yang baru. Yang ini tadi ajak 1. Tuh, yang ini ajak 1. Betul? Yang ini yang baru. Ini yang baru. Ya, tas yang ini pun ajak lagi 1. Susunannya seperti ini. Berarti kalau masing-masing yang 8 orang ajak 1 semua, ada berapa? 16. Lebaran 2. Jadi mudah hitungnya. Oke. Udah tahu ya cara Akhirnya matematika di deh. bulan kelima, Dosen matematika di deh. bulan kelima ini udah ada berapa berarti? 32. Di bulan ke-6, 64. di bulan ke-7, 28. di bulan ke-8, 206. di bulan ke-9, 512. 16. 12. 12. Ya, di bulan ke-10, 1024. 24. Di bulan ke-11, 2050. 2048 48. ya? Ya. Di bulan ke-12, 1011. 4000, 4096. 96. Di bulan ke-13,
Lewat ibu tahun 192. iya iya Oke. ya Artinya tadi 1 tahun ke depan. 1 tahun berapa? 12 12 bulan. bulan. Di bulan ke-13 kita punya bonus penghasilan 46 juta. Kenapa? Karena di bawah kita sudah 8.000 orang. Wajar nggak kita dapatkan segini? 8.000 itu dikali berapa ribu? Tadi kopi Kopinya berapa untungnya? tidak bicara untung. Karena tadi di sini ada faktor penghitungnya. Dan yang ini juga di sini pun ada nanti dapat bonusnya dapat. Harganya sama semua. Semua sama, harganya 160 semua. Harga di kantor pusat 160. Dari kantor pusat ke sini ada ongkir 25. Mau belanjanya gabungan, ya total ongkirnya cuma 25. Tapi kalau kita belanjanya di atas 4 juta, ongkir gratis. Makin lama banyak nggak di bawah kita? Ya. Bisa nggak belanja lebih dari 4 juta? Ya. Bisa, gratis ongkirnya. Kalau yang sudah jalan semua. Kalau ada yang tidak jalan. Nah, kembali lagi tadi, ini kalau jalan semua, betul? Ya. Pertanyaan saya adalah tadi nih, setiap bulan cuma 1 box kopi. Perannya tutulan. Setiap bulan cuma 1 orang. Enggak Kalau tutulan. seandainya 1 orang ini tidak jalan, yuk kita cari pengganti. Kita cari orang di sini yang benar mau duit dan mau Sehat. Kalau mau duit cari sehat, ayo bersama kami. Tidak mau duit, tidak mau sehat, jangan. Karena sifatnya kita kalau di itu cuma 12 orang. Masa sih teman kita nggak ada 12 orang yang mau? Kalau nggak jalan berarti nggak kerja ya? Ya. Jadi Iya, iya. di sini namanya kita belanja ini disebut kerja. Ngajak orang pun disebutnya kerja. Beda kalau luar sana yang namanya kantoran, pergi pagi pulang sore, penghasilan pas-pasan, pantat begal, ya, ya, otomatis itu yang terjadi. Kalau di sini nyaman, simple, tinggal kita cari orang yang mau sehat sama nyari duit. Yuk, di sini caranya. Berapa setiap mengeluarkan duit? Cuma 160.000 buat diri kita sendiri, buat sehat, bukan untuk dijual lagi. Sehari 8.000 ngopi ya? Iya, maaf. Jalur distribusi tadi ada namanya distributor tunggal, modal besar, betul tidak? Iya. Nah kita ini tadi dia buat dijual lagi, kita bukan buat dijual, buat diri kita sehat. Kita referensikan tadi, prosumer memberikan cerita supaya orang lain membeli kopi kita ataupun membeli produk kopi ini kepada PT Songhor dan kita dapatkan bagi hasil. Mantap nggak kira-kira sistem ini? Mantap ya? Sederhana ya? Oke, kalau sederhana, Ustaz, kasih pemulunya. Ternyata Oke, silakan. saya ingin lihat teknisnya saja ya terkait tentang alur jual belinya ini ya. Perhitungan. Misal si bawahnya, nah itu langsung boleh beli ke pusatnya nggak? Tanpa Semua beli ke pusat. Oh, boleh. Semua. Enggak ada Bukan beli ke batas. saya. Tanpa Nanti perantara. ketika belanja, Nggak ada itu ada perantara. notanya, invoice-nya, ada bill-nya. Kalau orang Jawa bill-nya. Ada punya ID ID sendiri-sendiri. ini masing-masing, betul. Ini ada komputerisasi. Jadi kalau misalkan kita ini beli ke saya, ini hanya sebagai perantara saja. Nanti ketika barang datang ada kwitansinya. Karena belanja bareng. Ya, Kalau yang belanja di luar ini dijual di luar rangkaian ini bisa jual. bisa. ya kembali lagi. Konvensional. Itu modelnya kayak konvensional. Pertanyaannya, semua itu bisa karena tadi nih sistemlah yang membuat kita mudah. Dengan modal kecil kita bisa sukses, bukan lagi berpatokan dengan uang besar. Untuk bonus 46 juta itu dapat dari mana? Tadi Nah. dari omset ini kan komunitas nih. Itu kan kita tadi yang yang bawah saja bisa langsung beli ke atas. Pusat, Terus kita gitu. itu kok bisa dapat 46 juta itu dari mana? Dari Nah. mana? Tunggu, saya pernah ngirim kemana ya? Itu 46 juta dapat semuanya, dapat segitu apa gimana? Tidak. Bahasa kita ini tadi nih, sistemnya kan adalah ini kita bicara sistem ya. 1 tahun itu regulasi 1 tahun. Iya. Kembali lagi, semua itu ada namanya
bab rumusnya ataupun yang namanya kitab sucinya ada? Nggak ada ininya. Ya, jadi kita ini ada hitung-hitungannya nanti. Ada hitung-hitungannya. Jadi, Pak, kalau kita punya pelanggan satu, itu memang kita, misal saya ya, itu harus lapor, saya punya pelanggan satu gitu. Ya iyalah. Itu otomatis karena ada Otomatis. sistem Lah iya, disitulah digitalisasi. penghitungan mungkin poin apa namanya bonus gitu ya. Ya, jadi setiap belanja, kayak contoh nih, ini total poinnya 28. Odol total poinnya ada 11. Jadi setiap barang itu poinnya beda-beda. Tidak semuanya sama. kayaknya lebih mudah pakai yang ini, pakai slide. Slide itu yang tadi menggunakan pakai odol. Ya, gini. Boleh kalau pakai slide disambungin, Zak. Nah, Ya, intinya filenya pakai apa? di itu, di Bluetooth. Bonusnya itu hitung dari poinnya itu ya. Ya, betul, dari nilai poin. Di slide jelas sekali nanti. Gimana maksudnya? Saya kirim ke WA, ada WA enggak? Enggak bisa. Bluetooth. Nah, nilai paling 46 juta itu dari mana? Misalkan 1 juta. Oke. Bonus sponsor berapa? Misalkan 200.000. Terus bonus masangnya misalkan 50.000. Ke siapa Misalkan ya? bonus titiknya yaitu 10.000. Nah, terus maaf nih, ketika barang ini laku, contoh misalkan kita beli yang namanya 1 juta ini dapatnya 1 box kopi, misalkan ya. Ini misalkan nih, jangan disamakan dengan perusahaan kita, bukan. Ini misalkan 1 juta ini dapat yang namanya kopi. Oke? Akhirnya kopi ini kita minum, kita info tadi nih, kita kepengennya mau jual dong. Dari jual ini kita dapat keuntungan langsung, betul nggak? Akhirnya tadi terjadi namanya jual beli dan ada orang yang mau. Kita yang mau, kita mau belanja lagi. Saya mau belanja lagi, berapa nih harga kopi ini? Oh, kalau menjadi RO ini repeat order, nggak perlu lagi bayar 1 juta. Gabungnya memang 1 juta karena kepotong ada bonus sponsor, bonus pasangan, bonus titik, dan ini ada namanya bonus reward. Bonus reward itu nggak bisa kita bilang berapa duitnya, ya. Kembali lagi, ketika belanja lagi ulang, mungkin nih harganya cuma 500.000. Berapa? 500. 500.000. Artinya, ketika kita bayar yang 1 juta, secara otomatis, secara sistem ini kebagi dua, yaitu buat member sama buat harga produk. Ini ada 2 akad. Sah dalam Islam? Sah dalam Islam? Enggak, Sah dalam Islam? Enggak berani jawab? enggak boleh. Ya. Akhirnya seperti ini tadi udah jelas ini 1 transaksi 2 akad nggak boleh. Betul? Pelakunya siapa? Orang Islam juga. Betul tidak? Nah kenapa? Karena diiming-iming, di sini gampang, bonus sponsor 100.000, ngajak 5 udah balik modal. Senang nggak dengan kata-kata balik modal? Senang ya? Yang namanya bisnis pasti mikirin balik modal. Sementara kita gabungin berapa? Gratis. Mikirin nggak balik modal? Nggak perlu. Yang kita lakukan pasti cuan-cuan terus. Mau yang balik modal apa yang cuan-cuan terus? Kalau saya bukan masalah daftarnya bayar atau tidak. Nah ini bahaya nih. Sistemnya yang ini kan kita di sini nggak kerja jualan, cuma beli. Kok bisa dapat bonus 40 juta? Karena yang kita mainkan adalah sistem. Beda yang namanya konvensional. Konvensional itu yang berpatokan adalah Duit. siapa? Duit Distributor utama. tunggal, agen tunggal, disebut tunggal. Ini yang punya duit. Dia punya duit. Pastinya ketika dia beli dari pabrik mungkin sabun Lifebuoy, harganya berapa mungkin di pabrik? Mungkin 500 perak. Ke tangan dia kepengen ada margin, sebuah keuntungan. Berapa? Dijual kepada distributor kecil atau distributor besar, ya. Ini mungkin harganya jadi 1.000. Jadi dari sini 1.000. Ada nggak keuntungan margin? Ada. Kenapa? Karena dia tadi berpatokan dengan jualan.
Betul? Kalau patokan dengan jualan seperti ini tadi, siapa yang punya modal, dialah yang berkuasa. Paham? Paham ya? Jangan konvensional, paham ya? Dari sini turun lagi sini, harganya mungkin 1.500. Jadi agen kecil lah, agen besar. Lagi ke agen kecil. Mungkin agen kecil jadi 2.000. Ke warung mungkin harganya 2.500, ke kita mungkin harganya 3.000. Kan tadi punya uang, dia bisa menjual. Dia beli barang, kepada petutup menjual. Betul tidak? Nah, kalau di sistem multi-level, sistem yang bergerak. Kalau misalkan juga harus jualan, dia ngapain ikut multi-level? Betul? Kalau kita punya modal besar, ngapain? Udah jadi distributor tunggal aja. Ambil PO banyak, kita jual lagi, udah tahu jelas duitnya. Betul nggak? Nah, multi-level ini karena ada sistem. Sistemlah yang bisa kita jadi punya penghasilan. Sistemlah yang bisa merubah yang tadinya si Donet ini mungkin yang katakanlah bisa membuat namanya sebuah uptrend. Oke, ini udah jadi nih. Oke, Hapus dulu ya. nggak usah dihapus. Kebaca ya, baca sedikit. Nanti sejelasin biar kebaca. Kembali lagi. Di ini aja, kata lagi, nggak usah. Nanti ada kaitannya soalnya, jangan dihapus, biarin. Nanti ada kaitannya. Ini paling atas. Bawa. Geser nggak nih? Nggak usah. Oh, lagi. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Atau lagi. Nah, ini dia. Oke. Tadi perusahaan kita ini 38 tahun, 7 negara, sistem bagi hasil tidak berubah-ubah. Yang terpenting adalah pola kerja. Tadi satu. Betul. Pola kerja dari perusahaan Somon ini adalah yang tadi 111. Ini resmi dari perusahaan. Oke. Kalau dari leader, dari kami, maaf, teman saya banyak. Nggak mungkin saya setiap bulan jadi 3 orang. Betul? Makanya saya bikin pola kerja 551. Ajak 5, bantu 5. Jelas di sini? Bantu. Apa itu bantu? Kerja tim. Konvensional tadi yang saya katakan di karyawan, bisa nggak di sini saling bantu? Boro-boro. Betul tidak? Kayak ada ketika kita minta bantu sama ini, supervisor tahu kita diomelin. Bahkan katakan kamu mau kerja atau mau dibantu terus sama teman. Betul tidak? Kamu bisa kerja tidak? Betul? Kalau di sini tadi bantu kerja tim di sini. Paham di sini? Oke, menggunakan pakai satu odol saja. Odol ini harganya 60. Harganya 60, poinnya 11. Kopi 160, poinnya 28. 28. Nah, tadi kita ini menjadi seorang prosumer. Proportional customer. Paham? Nah, di sini kita tidak jualan. Kenapa? Karena kita main sistem. Paham? Kita main sistem. Oke. Selanjutnya. Oke, ini ilustrasi. Bukan berarti wajib. Ini ilustrasi. Yang tadi saya katakan, ini dari leader. Leader memberikan seperti ini. Anggap saja, Ustadz, di bulan pertama ini ajak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, untuk dapatkan bonus, di sini ada namanya patokan. Sama kayak kita belanja ke pabrik. Ini pabrik nih, ya. Distributor, ini pabrik. Bolehkah kita sebagai konsumen belanja ke pabrik? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Udah ada jalannya. Bukan jalannya, karena quantity. Nggak mungkin pabrik melayani satu orang, betul tidak? Betul? Nah, sama juga kalau kita pengen dapatkan bonus, di kita ini ada nilainya 400. Minimal ini nilai ataupun poin. Paham? Minimal 400. Yang kedua, 1 BV yaitu 3.500. 1 BV berapa? 3.500. 3.500. BV itu apa? Bisnis value, faktor pengkali, penghitung. Jadi ini udah rumus cara penghitungannya. V-nya poin. Value. BV-nya value. Value.
Oke, udah paham ya di sini ya? Oke. Di bulan pertama tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama kita. Nilainya 11 kali 6 udah dapat bonus? Belum. Di sini ada jualan? Enggak ada. Tidak. Semua beli buat diri sendiri, buat pakai sendiri. Tidak ada yang disuruh jualan. Kalau jualan, saya tidak menyarankan beli satu. Jualan berapa kira-kira? Banyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Tadi kalau kita mau beli ke pabrik harus ada namanya value, quantity, banyak. Contoh kita mau jualan baju, beli ke pasar Tanah Abang, belinya berapa kodi Pak? Betul tidak? 1 biji. 1 biji, bukan buat dagang. Betul? Buat pakai. Paham ini? Ngecat sama grosir. Nah, kembali lagi 6, cuma dapat 66. Apakah dapat bonus? Enggak. Belum. Kenapa belum? Iya enggak. Kan tadi ada patokannya 400. Oke, naik lagi di bulan kedua, Tadi pola kerjanya ajak 5 bantu 5. Kita sama-sama sini aja nih, rananya kita. Yang ini ajak 5. Bisa nggak lebih? Boleh. Bisa nggak dikit? Boleh. Kembali lagi, ini ilustrasi. Ajak 5, ajak 5, ajak 5, ajak 5, ajak 5. Totalnya 25 tambah ini 30 tambah 1. 31 kali 11 sama dengan dapat bonus? Enggak. Belum. Kenapa bulan bonus? Belum 400. Di bulan ketiga, lanjut. Yang 5 ini sama-sama ajak 5. Kita duplikasi 5, ajak 5 bantu 5, ajak 5 bantu 5. Di bulan ketiga, 25 kali 5 sama dengan berapa? 125. 125 tambah 25 150 ditambah 5 155 ditambah 1 156 156 dikali 11 udah 1716 udah melampaui, betul? Jadi di kita ini ada patokannya ada 4%, 8%, 12%, 16%, 20%, 24% dan 28%. Saya dengan beliau Pak Haji ini udah mentok 28%. Nah, ini udah dianggap 12% masuk ke sini. Jadi penghitungannya adalah poin dikali 3.500 kali 12%, kita dapat 720. Dan ini semua belanjanya cuma satu semua. Pakai sendiri. Iya. Kan tadi nih prinsipnya programnya adalah kalau ini satu. Setiap bulan 1 bok kopi, setiap bulan 1 teman. Komitmen yang dilakukan 1 tahun punya penghasilan 46 juta. Nah, kalau seperti ini ada hitungannya nanti di grup. Ya, kalau yang ini bisa jelaskan. Semua kita pakai setiap bulan kita belanjanya odol. Artinya di bulan ketiga kita punya 720 belanja odolnya sudah tidak pakai uang pakai uang siapa? Perusahaan. Uang dari bonus. Artinya ini sudah gratis. Betul? Di tempat lain kita beli yang namanya den yang mungkin harganya 15.000, yang manfaatnya tidak sebagus ini. Maaf. Sampai kapan kita belanja? Sampai akhir hayat. Beli terus, bayar terus. Rugi atau untung? Enakan mana? Beli yang mana atau beli yang ini? Cuma 3 bulan, insya Allah bisa yang namanya dapat odol gratis. Bisa. Takdir berbicara salah satu anggota dari 555 atau 25 itu meninggal. Oke. Ada ahli waris? Berarti kan ya innalillahi ya. Kan berarti kan jumlahnya berkurang tuh. Oh enggak, meninggalkan orangnya. Iya. Ada ahli waris? ID-nya masih ada. Bisa diwali wariskan. Bisa. Ada proses administrasi. Ya pasti. Namanya juga berpindah tangan. Atau tidak meninggal tapi berhenti belanja. Oke, tadi kerja tim. Saling bantu. Ada yang kurang, yuk kita tutupin. Oke. Paham? Ada yang nggak bagus, kita tutupin. Kerja tim. Makanya pondok beli banyak ya, karena orangnya banyak. Untuk nutupin yang tadi itu kalau.
Ini kan ilustrasi ya. Iya, ini Kalau ilustrasi. kalau rumus 111 itu kan bisa Sama dapat juga. untung. Kalau ada yang bolong, kita tutupin. Sebentar. Dapat hasil kalau sudah 1 tahun. Iya, bukan dapat hasil. Nanti di sini dapat hasil. Contoh nih ya, Karena sudah mencapai 400. 16 dikali 28 berapa? Boleh Ustaz ambil kalkulator. Berapa? 16 box, 16 kopi, kan kita bicara kopi. Ya. Pakai kalkulator. 16 box kali 28. 28. 448. 448 berarti udah dapat Bulan keempat sudah dapat untung. untung. Dapat minus. Bulan keempat itu nyari 1 orang ya. Iya. Kembali lagi nyari 55 dapat Bukan 52. nyari. Orang nyari 1. Tapi kita juga nyari. Tadi yang saya katakan. Iya, kita juga nyari. Yang udah Nih, dicari. maaf nih, tolong perhatikan. Ya. Yang saya katakan tadi, contoh di sini, gabung 1 juta. Ada yang kata, Pak, ayo gabung sini, ajak 5 orang sudah balik modal. Betul? Kadang suka begitu ya di sistem binary ya, betul nggak? Nah, kembali lagi tadi, karena dia gabung ini benar-benar mengeluarkan uang, benar-benar seperti dia ini mengeluarkan modal. Akhirnya ada yang namanya narasi seperti itu. Oke, di kita gabungin gratis. Betul? Kita beli ini bukan modal, tapi buat kebutuhan kita, gosok gigi, buat diri sendiri. Dan kondisinya, maaf, di sini pasti ada narasi. Ayo gabung sini, 1 hari potensi penghasilan 1 juta, 1 hari berpotensi penghasilan 2 juta, betul nggak? Oh ada yang punya penghasilan sekian, ini nih, di sini narasinya. Tapi kalau di kita, jalan program 1 di bulan keempat baru dapat 60.000. Boleh dihitung, Ustaz. Berapa tadi? 16 kali 28. 400. Boleh Ustaz? Ustaz ngitung coba, biar nggak katanya. Nah, biar enak nih, hitungnya biar enak. Oke, ambil kalkulator. Mana nih kalkulator? Saya kan bisa tunjukin nih, hitungnya begitu. 28